Kembali lagi di mini vlognya Bumil. Halo guys, assalamualaikum. Siapa nih di sini yang habis sahurnya itu tidur lagi dan bangunnya itu suka-suka alias terserah saja deh. Yang penting pas bangun itu keadaan hati sudah tenang, sudah nyaman, sudah damai ya kan. Nah ini Bumil habis bangun tidur mau beraktivitas. Sebelum beraktivitas kita senam-senam dulu sedikit, peregangan dulu sedikit biar nggak kaku nih badan ya kan. Badan yang sudah memelar semua guys. Nah ini cucian yang Bumil tinggalin habis sahur tidak Bumil kerjakan, dan ini ada kerjaan yang harus dikerjakan guys. Jadi habis subuhan itu aku rendam ini perikanan karena ini aku belinya tuh kemarin guys, aku taruh freezer jadi dia beku semua. Habis subuhan baru aku rendam dan siangnya baru mau aku kerjain ya kan. Banyak banget ini udangnya 1 kilo, ada juga ikannya itu 2 kilo, beda nama ikannya ya guys. Jadi 1 kilonya Nila, 1 kilonya kakak. Sebelum kita bertempur dengan perikanan, di sini aku mau ngasah yang namanya pisau biarnya tajam atau landep kata orang Banjar itu guys. Sebenarnya kalau mau cepat itu tinggal dicopot-copotin aja ya guys ya, buang kepala, buang kulitnya itu lebih cepat. Tapi di sini Bumil ngambil cara riweh atau yang gak biasa, yaitu Bumil sayangin bagian kepalanya guys, karena di udang itu Bumil itu seneng banget sama yang namanya kepala. Enak aja menurutku gitu loh guys, kalau bagian kepalanya itu kayak ada krenyes-krenyesnya gitu loh, tapi itu bagian yang apa itu namanya, yang cangkang-cangkangnya itu aku buang semua ya guys. Jadi di sini aku pakai pisau. Walau pengerjaan udang seperti ini lebih memakan waktu, tapi aku lebih puas ya guys daripada yang dibuang kepalanya itu, sayang menurut aku guys. Tapi karena orang rumah tidak bisa makan udang kalau kulitnya itu nggak dibuang, jadi harus dibuang kulitnya, harus dibuang bagian apa itu namanya yang berduri-durinya itu, jadi harus dipotong biar bersih. Nah kalian tipe yang suka dibuang kulitnya atau tidak? Kalau aku sih random saja, mau dibuang ayo, enggak ayo. Hihihi, tapi kalau pak suami nggak makan kan percuma. Jadi lebih baik repot sedikit, yang penting paksunya doyan juga. Jadi Bumilnya pun senang ya kan guys. Orang istri yang harus diutamain ya keluarga ya kan guys. Kalau untuk diri sendiri itu nanti deh, ngelantur Bumil guys. Nah guys, ini aku mengerjakan perikanan ini agak siang ya guys ya, sekitar jam 10-an. Jadi habis subuhan itu aku tidur lagi dan baru kebangunnya itu siang, bikin malu ya guys ya. Tapi ya beginilah kegiatannya aku sehari-hari, apalagi di dalam bulan puasa ini seperti ini saja ya guys ya. Tidak ada hal yang menarik kalau tidak aku kerjakan. Perikanan ini nggak punya stok lagi guys aku buat berbuka nanti, karena di daerah tempat tinggalku ini agak susah nyarikan masak itu guys, harus ke Simpang dulu dan lumayan jauh lah perjalanannya. Jadi mending aku masak saja guys. Tapi kalau aku lagi pengen sih bisa aja, tapi kayak kemarin aku sudah beli ada tamunya kan, kayak gitu juga bikin kerjaan 2 kali. Jadi mending ini aku stok perikanan. Jadi kemarin itu aku ikannya ini cuman mesan guys, mesan online, habis itu diantarkan oleh kurirnya sampai ke depan pintu. Jadi kita tinggal bayar bertransaksi di depan rumah. Bukan gak mau ke pasar guys, cuman dalam beberapa hari ini hujan terus guys, apalagi di pagi hari itu hujan terus. Untung stok yang lainnya seperti perbumbuan, percabean, persayuran masih aman di kulkas, cuman ikan saja yang habis. Jadi aku minta deliverykan saja ikan. Ini udangnya sudah aku bersihkan. Di sini aku bagi 1 kilo, aku bagi 4 wadah. Jadi 1 kali wadah 1 kali masak, seperti itu ya guys ya. Menurut kalian aku ini ngirit nggak iya? Banyak yang bilang aku ini ngirit soalnya masaknya itu sedikit-sedikit, tapi kan kami cuman berdua guys, dan menurutku cukup seperti itu guys. Nah ini lanjut ke ikan nila. Ikan nilanya ini 1 kilo dapatnya 2 ekor guys, berarti 1 ekornya itu setengah kilo. Besar banget kan guys. Enak banget ini kalau dibikin nila bakar, masya Allah.
Tapi lihat nantilah apakah aku rajin buat ngebakar, soalnya aku tidak punya stok yang namanya arang guys. Jadi aku nggak punya stok arang, aku juga nggak punya teflon. Kalau dibakar di atas teflon aku nggak punya. Kalau dibakar di atas wajan biasa pasti lengket dong guys, jadi nggak enak juga ya kan. Jadi ini aku bersihkan aja dulu, nanti mau dimasak apa nanti aku pikirkan selanjutnya. Nah, kalian suka nggak sama ikan nila ini? Aku sih suka banget yang namanya nila patin. Cuman kalau ikan patin itu pak suami nggak suka guys, jadi aku jarang banget yang namanya beli si ikan patin. Ya seperti itulah kah yang namanya seorang istri. Pasti masakannya itu menyesuaikan sama lidahnya suami, soalnya istri itu biasanya suka saja mengikuti seleranya pak suami ya kan guys. Jadi untuk pak suami di luar sana, bagaimana ini kami berkorban untuk kalian. Apa yang kalian suka kami juga berusaha untuk menyukainya, apa yang kalian senang kami juga berusaha untuk menyenanginya, seperti itu. Walaupun terkadang ada juga selera-selera yang berbeda. Nah ini guys, untuk ikan kakapnya ini aku buang aja kepalanya guys, soalnya nggak apa-apa sih, aku buang aja deh kepalanya, soalnya nggak ada daging-dagingnya juga. Jadi beda cara dengan si nila ya guys. Kalau kakap ini ku buang aja yang namanya bagian kepalanya. Nah guys, kalian tahu nggak guys, aku semenjak di sini saja guys, semenjak tinggal di Kaltim ini saja, aku yang namanya makan ikan kakap. Jadi sebelumnya itu aku nggak pernah yang namanya makan ikan kakap. Kenapa ya? Apa di Banjarmasin nggak ada ya? Aku juga lupa guys. Pokoknya selama aku hidup di Banjarmasin dulu, yang paling aku sering makan itu lebih ke ikan-ikan darat guys. Kayak ikan haruan, papuyu, ikan sepat, ikan nila juga sering, ikan patin juga sering. Tapi ikan kakap ini aja guys yang nggak pernah aku makan. Jadi pas di sini aja aku baru makan. Itu pun pas mertua aku masak ikan kakap guys. Jadi baru aku tahu, oh enak juga ikan kakap. Kalian ikan apa nih yang belum pernah dimakan? Nah, karena kakapnya ini pengen aku gorengnya itu biar agak crispy seperti itu, jadi dia aku belah seperti ini ya guys ya. Padahal dagingnya tuh nggak terlalu tebal, tapi biar digorengnya itu lebih crispy karena suami aku itu suka yang agak kering seperti itu, jadi aku belah seperti ini biar dia lebih bisa kering sampai ke daging-dagingnya, seperti itu loh guys. Karena ngebelahnya juga mudah saja, jadi aku belah saja seperti ini ya guys ya. Yang nggak ada tulangnya aku biarkan aja berselonjor. Nah untuk ikan nila ini guys, aku tuh bingung mau aku belah, tapi aku rasa pengen dibakar, jadi ya udah aku potong-potong seperti ini saja. Ini diapain sih guys? Namanya dipotong-potong ya, tapi nggak sampai kepotong ya. Apa sih namanya ini guys? Apa digantal-gantal kata orang Banjar atau apa guys? Rasanya sayang kalau ini digoreng, rasanya tuh pengen banget aku bakar guys. Tapi tergantung moodku lagi guys. Andaikan ada arangnya sudah nyetok, mungkin aku nggak bingung, langsung aja ya kan, arang dinyalakan di atas kompor, tinggal dibumbuin ikannya udah dibakar. Tapi ini aku nggak punya stok arang, jadinya bikin mager guys. Mood nyarinya juga malas, soalnya kadang-kadang arang tuh sering habis di tempat sayur, soalnya kan ini bulan Ramadan, banyak kan orang yang jual ikan bakar, atau banyak orang yang lebih suka ikannya itu dibakar, jadi arang itu cepet banget lakunya seperti itu. Nah ini kembali ke penyetokan, jadi satu ekor nila itu aku kasih di satu tempat ya guys, karena ini besar, setengah kilo guys satu ekor itu, makanya aku kasih satu tempat aja satu ekor. Nah untuk kakapnya ini karena sudah aku potong-potong, jadi aku kira-kira saja di sini aku bagi dua tempat untuk yang disimpan, dan aku sisain 4 potong buat digoreng dimasak hari ini. Kalau kalian untuk berdua 4 potong itu cukup nggak guys? Kenapa aku bilang untuk berdua? Soalnya anak aku itu
nggak doyan ikan guys. Aku juga bingung bagaimana ngasih dia makan ikan, soalnya dia memang nggak doyan dari masa kecilnya. Nggak tahu kenapa ya, aku juga bingung. Tapi waktu di Banjarmasin guys dia makan, tapi ikan sepat guys. Kalau ikan-ikan begini itu semenjak aku di sini tuh nggak pernah dia mau. Jadi dia itu makannya cuman pakai nasi sama kuah saja. Nah, ini lanjut ya kan. Di sini aku bersihkan dulu tempat buat ngerendam ikannya aku. Jadi ini pun juga tempat buat nampung airnya aku ya guys ya. Jadi aku tuh nggak punya tempat khusus atau tempat spesial seperti lo loh guys. Kalau aku mau nyeburin ikan yang berkilo-kilo ya aku ceburin aja di dalam sini guys. Nggak punya baskom khusus. Soalnya aku bukan tipe orang yang suka numpuk-numpuk barang atau perabot rumah seperti itu loh guys. Jadi perkakas aku ya itu saja, seperti itulah guys. Nah, ini pisaunya sudah aku cuci. Ini juga tatakan serbagunanya, bisa buat nyuci nyang ikan, motong bawang, motong cabai, seperti itu ya guys. Sebelum aku nyuci piringnya, di sini aku bersihkan dulu tempat buat penampungannya. Itu pun tempat penampungannya itu tempat bekas buah-buah seperti itu ya guys ya. Gak punya aku tempat tampungan cucian piring yang estetik seperti ke bunda-bunda mungkin ya. Ya nantilah kalau ekonomiku sudah lumayan baik, lumayan bagus, lumayan berada seperti kalian. Maulah juga gue wak ya punya tempat-tempat estetik, tempat cuci piring yang estetik ya kan, tempat saringan lagi. Apa sih namanya ini, penampung cucian piring yang habis dicuci yang estetik. Kalau untuk sekarang ini ya begini saja sudah disyukurin. Yang penting tiap hari dapur bisa ngebul, bumil bisa santai, bisa rebahan. Di sini biaya hidup ditanggung oleh pak suami ya kan. Anak-anak sehat, keluarga sehat, apalah lagi yang kita cari ya kan. Ya mau aja sih kita lebih berjuang biar hidup lebih mapan seperti orang-orang. Tapi kalau belum dikasih ya harus bersyukur dengan yang ada dulu ya guys ya. Jadi di sini aku bukannya mau seperti ini saja, tapi keadaan yang memaksaku seperti ini ya kan guys. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimaklumi saja deh, mohon dimaafkan mungkin aku nggak ada salah juga ya, orang kehidupanku kok ini hahaha. Nggak terasa bersihkan ikan sudah, nyuci piring sudah. Nah, di sini aku mau bersihkan tempatnya dulu. Aku sikat-sikat sedikit ya tempatku yang tidak estetik ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam berpuasa, beribadah. Untuk temanku semua yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa bersyukur dengan keadaan yang sekarang kita punya atau yang sekarang kita jalani. Oke guys, jangan lupa bersyukur ya guys. Salam manis dari ibu hamil yang sudah menginjak usia 7 bulan. Semoga kehamilanku lancar sampai lahiran nanti. Bye bye, wassalamualaikum.